Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kita akan bicara masalah ilmu faraid atau ilmu tata cara pembagian warisan. Dan kita tahu berdasarkan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, masih banyak persoalan, bahkan sampai ke tingkat pengadilan untuk menyelesaikan persoalan warisan ini. Padahal kita tahu bahwasanya harta warisan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penguasaan seseorang terhadap harta itu terjadi ketika orang itu masih hidup. Makanya ketika orang itu masih hidup, ya, dan dia menguasai hartanya itu, maka diberikan hak untuk menghibahkan kepada orang yang dia sukai. Ya, dia kasih kepada orang-orang lain, termasuk kepada ahli warisnya, nggak jadi masalah. Itu namanya hibah. Atau juga dia bisa berwasiat untuk memberikan kepada satu lembaga sosial, lembaga pendidikan. Itu nggak jadi masalah. Cuma kalau wasiat itu jangan diberikan kepada ahli waris, ya, karena apa? Ahli waris sudah mendapatkan, ya, di ketentuan hartanya itu, ya, dari jalur waris, tidak lagi dari jalur wasiat. Kalau ahli waris itu dia mendapatkan hibah ketika yang punya waris itu masih hidup, itu nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Nah, cara membagi warisan seringkali kita menemui masalah, termasuk juga para ustadz, para kiai yang didatangkan ke satu keluarga untuk menyelesaikan masalah pembagian waris, itu seringkali mengalami jalan buntu. Bahkan, ya, ada di antara para ahli waris itu yang menuduh, ya, karena pendapat ustadznya itu nggak sesuai dengan yang menjadi keinginannya, menuduh yang enggak kepada ustadz yang bersangkutan. Nah, ini menjadi masalah. Akan tetapi kalau kita runtut ke belakang, bahwa semua itu bisa terjadi karena keterbatasan umat Islam ini memahami masalah ilmu faraid. Karena mereka tidak memahami ilmu faraid, jadi mereka menjadi terkaget-kaget begitu mendengar pembagian yang semacam itu. Mereka terkaget-kaget, bahkan mereka sudah punya pendapat sendiri sedemikian dan sedemikian. Lalu ketika dia mendengar bahwa pendapatannya cuma sekian, bahkan juga yang lebih bermasalah lagi ketika dia dinyatakan mahjub, dikatakan terhalang, tidak dapat warisan. Menimbulkan masalah yang
yang luar biasa. Akhirnya bertekad untuk mengadukan ke pengadilan. Inilah yang seringkali terjadi di lapangan. Maka kalau kita runtut dan kita lihat bahwasanya memang di masyarakat kita ini sangat jarang diajarkan sejak awal tentang ilmu faraid. Kita nggak tahu kenapa demikian, termasuk juga di beberapa masjid. Ya kita seringkali ya disuguhkan ya materi-materi tentang akidah, syariat dan akhlak, ya juga sirah, ya tahsin, ya ini bagus-bagus, ya tidak ada masalah, bagus. Tapi berapa banyak ya pengurus-pengurus masjid itu juga memberikan kesempatan kepada jamaahnya untuk memahami ilmu waris, karena ini penting sekali ilmu waris, ya. Dan kita tahu bahwa ilmu waris ini ya ada dua bagian. Ilmu faraid ini ada dua bagian, ya. Yang pertama yang berkenaan dengan fikih, ya. Bagaimana cara membaginya, siapa saja ashabul furudnya, calon-calon yang akan mendapatkan warisan, lalu kemudian apa saja yang menjadi penghalang ya, penghalang dia menjadi tidak dapat waris, padahal dia adalah bagian daripada ahli warisnya. Lalu bagaimana tata cara pembagian waris yang benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu masuk kepada wilayah fikihnya. Dan bagian yang kedua adalah yang menyangkut kepada hitung-hitungannya. Ini berhubungan dengan ilmu matematik. Dan kalau sudah masuk kepada wilayah inilah yang kemudian orang menyatakan ini menjadi rumit, ya, menjadi pelik. Akhirnya apa? Menghindar dari mempelajari ilmu faraid, dan ini sungguh sangat disayangkan sekali. Kenapa demikian? Karena kita akan mengalami, apakah kita ya nanti termasuk muwaris atau kita termasuk waris, ya, maka kita akan berada di dalamnya dan kita tidak bisa mengelak. Kita tahu bahwa mempelajari ilmu faraid ini memang hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Berarti nggak harus semua. Tetapi pelaksanaan berbagi waris kepada setiap yang berhak menerima itu merupakan kewajiban, menjadi fardu ain. Ya, nggak ada alasan sama sekali. Ya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya ilmu faraid ini. Ya, dikatakan penting karena beberapa hal. Dan ini sayangnya banyak di antara umat Islam yang tidak paham. Yang pertama, betapa pentingnya memahami ilmu faraid ini. Betapa pentingnya melaksanakan pembagian waris itu berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, manfaatnya adalah kita berusaha untuk terhindar dari siksa api neraka. Luar biasa. Ya. Kita rajin ibadah, apapun ibadah itu kita rajin. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Tapi kalau kita gagal di dalam pembagian waris,
maksudnya kita tidak melaksanakan pembagian waris itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis itu akan menjadi masalah kita nanti di akhirat. Dan ini kita harus hati-hati dan kita harus waspada. Karena ingat, ada ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan di dalam pembagian waris. Ini Allah nyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan biha wa lahu azabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar aturan Allah, dalam konteks ini melanggar aturan pembagian waris, niscaya akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Ini jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggar batas aturan-aturan di dalam pembagian warisan. Apapun itu yang menjadi alasannya, melanggar batas-batasnya, maka Allah ancam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kita tahu bahwa ancaman ke neraka itu yang Allah berikan tidak main-main. Ada dalilnya yang menyatakan itu. Imam As-Suyuti menyatakan bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa berakibat kepada kekafiran dan bisa juga tidak berakibat kepada kekafiran. Dalam masalah penyalahgunaan pembagian waris ini, dia termasuk bagian daripada kemaksiatan yang akan menuju kepada kekafiran. Bagaimana kita lihat ya bahwa ada perbedaan siksa yang akan Allah berikan nanti di alam akhirat. Kita tahu innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dia akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kekal bagi orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir kekal. Nah, kita tahu orang-orang yang beriman itu ketika nanti dia lebih banyak dosanya ketimbang amal ibadahnya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan para ulama menyatakan ketika selesai dosa-dosanya yang ditebus itu, ada kemungkinan mereka masuk ke dalam surga, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak kekal. Tetapi khusus dalam masalah pelanggaran waris, meskipun kedudukannya dia orang yang beriman, tapi ketika dia melanggar waris, khalidan biha, dia akan kekal di dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir itu. Na'udzubillah min dzalik. Walahu azabun muhin, dan mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita tidak boleh bermain-main di dalam pembagian waris. Maka dengan sendirinya menjadikan kewajiban bagi kita ini untuk mempelajari dan memahami ilmu faraid, lalu kita mengajarkan kepada yang lain. Minimal ilmu faraid yang berhubungan dengan masalah fikih, lalu nanti soal hitung-hitungannya bisa dibantu dengan orang yang lebih paham lagi. Lalu yang kedua bahwasanya mempelajari ilmu faraid itu adalah perintah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah perintahkan. Ini kita lihat ya, kalau masalah sholat ya, bagaimana kita ditekan untuk melaksanakannya. Haji kita juga demikian, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Tapi ada dua hal yang Nabi bukan cuma memerintahkan, tapi pelajari. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa ta'allumuhu wa ta'allamuhu wa ta'allamul faraid wa ta'allumuhu hunnas. Jadi bagaimana Nabi mengajarkan, pelajari Al-Quran lalu ajarkan kepada manusia lain. Dan selanjutnya wa'atamul faraid, pelajari ilmu faraid, wa'allamuhun nas, dan ajarkan kepada manusia yang lain. Fa'inin ru'un makbud, maka sesungguhnya aku manusia biasa yang kelak akan meninggal, kata Nabi. Wa innal ilma sayuqbadu wa yataharul fitan wa yastalafa isnani bil faridah la yajidani mayakdi biha. Aku ini manusia biasa yang kelak akan meninggal, dan sesungguhnya ilmu faraid ini akan dicabut oleh Allah. Kemudian muncul bertebaran fitnah, sehingga ada dua orang yang berselisih nanti, dua orang yang berselisih dalam masalah menentukan pembagian waris. Lalu mencari orang yang bisa menyelesaikannya, yang bisa menjawab persoalan itu, tidak ditemui. Karena apa? Karena orang tidak mempelajari ilmu faraid, dan ini sungguh sangat mengerikan sekali. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid lalu mengajarkannya kepada manusia yang lain. Lalu yang kedua juga ditegaskan bahwa ilmu faraid ini akan dicabut oleh Allah. Lebih dulu dicabut oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga muncul bertebaran fitnah-fitnah. Sekarang aja kita lihat masih banyak orang, banyak ustadz yang memahami ilmu faraid, tapi berapa banyak orang yang tidak mau diatur, yang tidak mau diarahkan bagaimana pembagian faraid itu, pembagian warisan harus sesuai dengan apa yang digariskan Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, aqsimul mala baina ahlil faridah ala kitabillah, maka bagilah harta kepada para ahli waris dengan menggunakan aturan kitabullah, aturan Al-Quran, bukan yang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, bahwa melaksanakan pembagian waris itu berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah ini merupakan bagian daripada penegakan syariah. Kita semua sepakat bahwa kita harus menegakkan syariat Islam, dan kita tidak pilih-pilih. Di antaranya adalah bagaimana kita memberikan informasi, pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang muslim untuk mengetahui hukum-hukum pembagian waris. Agar apa? Agar mereka bisa melaksanakan pembagian waris itu dengan benar, sesuai
dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, yakinlah ketika seseorang itu melakukan pembagian waris dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pembagian waris ini niscaya akan mendatangkan keberkahan kepada semuanya dan juga akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara para keluarga besar itu. Akan tetapi sebaliknya, apabila pembagian waris itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka muncul adanya keserakahan, muncul adanya ketidakadilan yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahim antar keluarga, dan ini sungguh sangat merugikan sekali bagi siapapun yang mengalami hal yang semacam ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, nilai yang disampaikan insya Allah bermanfaat bagi kita, bahwasanya silakan mempelajari Al-Quran, mempelajari tauhid, syariat, akhlak, shagofah dan lain sebagainya. Tapi juga jangan lupa kita untuk mempelajari ilmu faraid. Agar apa? Agar kita terhindar dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.